Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dio Aji Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komponen mikroprosesor. Pengertiannya, mikroprosesor adalah sebuah chip atau keping yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronis atau disebut dengan digital. Biasanya, mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip. Mikroprosesor merupakan rangkaian terpadu IC dalam bentuk komponen chip LVSI yang mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program sehingga dapat bekerja sesuai dengan diinginkan programmer. Mikroprosesor berisi logika kombinasional yang logika digital sekuensial yang beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor terdapat ALU atau disebut dengan uni artimatika dan logika, unit kontrol, register, sistem bus, dan jam untuk melakukan tugas komputasi. Mikroprosesor dapat dikatakan sebagai otak dari semua komputer, baik komputer tersebut berbentuk laptop, desktop maupun server. Mikrokomputer adalah sebuah sistem mikroprosesor yang minim terdiri dari chip mikroprosesor atau CPU atau disebut dengan Central Processing Unit, ROM atau disebut dengan ROM Read and Memory yang berisi firmware atau program kendali dalam sistem op, RAM atau disebut dengan ROM Access Memory yang berisi program atau data sementara, dan piranti input output atau disebut dengan INO device yang berguna untuk komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti yang dikendali atau komunikasi dengan operator atau user. Sistem tersebut disusun pada suatu PCB. Perkembangan mikroprosesor dapat ditelusuri mulai dari penemuan komponen IC oleh Fairchild Semiconductor pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1968, Golden, ahli kimia, Robert T, fisikawan, dan Andre Grove, inventor, mengundurkan diri dari Fairchild Semiconductor dan mendirikan perusahaan mereka sendiri, yaitu perusahaan yang kita kenal saat ini adalah Intel atau disebut dengan Integrated Electronics. Pada tahun 1971 mereka berhasil menciptakan mikroprosesor pertama, yaitu Intel 4004. Seperti ini gambarannya yang di bawah ini. Lalu fungsi mikroprosesor. Beberapa fungsi lain dari mikroprosesor antara lain: 1. Mengambil instruksi dan data dari memori. 2. Memindah data dari dan ke memori. Mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi. 4. Menyediakan perwaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. 5. Mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmetika. Komponen mikroprosesor. Register merupakan sebagian tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode, instruksi dari bit status berbagai operasi mikroprosesor. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register sebagai perantaranya. Jadi, register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan mikroprosesor. Lalu ada ALU atau Algorithm and Logic Unit, berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmetika. Lalu ada Timing and Control Unit, berfungsi untuk mengambil dan mengdekodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Lalu prinsip kerja mikroprosesor.
Sebuah mikroprosesor pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Arithmetic Logika Unit atau disebut dengan ALU, Register and unit pengendali yang terhubung dengan bagian input seperti keyboard, sensor, dan bagian output atau seperti layar, printer, motor, serta bagian unit memori. Mikroprosesor menjalankan sebuah perintah atau instruksi berdasarkan urutan berikut ini, yaitu fetch atau penjemputan atau pengambilan perintah dan data yang diperlukan, dekode, pembacaan sandi, dan electrode menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah. Prinsipnya seperti ini gambarannya. Input masuk ke ALU, control unit, register, output langsung di proses memori. Oke, saya jelaskan. Karakteristik mikroprosesor. Ukuran bus dapat internal. Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat transfer atau komponen di dalam mikroprosesor. Ukuran bus data eksternal. Jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antara komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Ukuran alamat memori. Jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Kecepatan log atau clock speed rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Lalu fitur-fitur spesial, fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti validitas perprosesan, floating point, multimedia, dan sebagainya, juga merupakan pemproses data utama dari komputer. Istilah-istilah mikroprosesor. Bus adalah seperangkat kondutor yang dimaksudkan untuk mengirim data, alamat, atau mengontrol informasi ke bagian elemen dalam mikroprosesor. Biasanya mikroprosesor akan memiliki 3 jenis bus, yaitu bus data, bus kontrol, dan bus alamat. Prosesor 8 bit akan menggunakan bus lebar 8 bit. Lalu kelompok instruksi. Kelompok instruksi atau dengan instruksi set adalah kelompok perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Jadi kelompok instruksi adalah muka antara perangkat keras dan perangkat lunak atau disebut dengan program. Contohnya, instruksi memerintahkan prosesor untuk mengganti transistor yang relevan untuk melakukan pemrosesan data. Misalnya, tambahkan A, B digunakan untuk menambah 2 angka yang tersimpan dalam register A dan B. Lalu panjang kata. Panjang kata adalah jumlah bit dalam bus dapat internal suatu prosesor atau jumlah bit dapat diproses oleh suatu prosesor pada suatu waktu. Misalnya, prosesor 8 bit akan memiliki bus data 8 bit, register 8 bit, dan akan melakukan pemrosesan 8 bit pada suatu waktu. Untuk melakukan prosesan bit yang lebih tinggi atau 32 bit atau 16 bit, mikroprosesor akan memecahkan menjadi serangkaian operasi 8 bit. Lalu ada chain memory. Chain memory adalah memori akses acak yang terintegrasi ke dalam prosesor. Jadi prosesor dapat mengakses data dalam memori cache lebih cepat daripada RAM biasa. Ini juga dikenal sebagai memori CPU. Mereka cache digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering dirujuk oleh perangkat lunak atau program selama operasi, sehingga akan meningkatkan kecepatan operasi secara keseluruhan. Lalu kecepatan clock. Mikroprosesor menggunakan sinyal clock untuk mengontrol laju instruksi yang dijalankan, menyinkronkan komponen internal lainnya, dan untuk mengendalikan transfer data di antara mereka. Jadi clock speed mengacu pada kecepatan di mana mikroprosesor menjalankan instruksi. Biasanya diukur dalam hertz dan dinyatakan dalam megahertz, gigahertz, dan lain-lainnya.
jenis-jenis mikroprosesor. Yang pertama mikroprosesor 4 bit. Yang pertama Intel 4004 merupakan mikroprosesor 4 bit pertama dari keluaran Intel. Kedua, hanya mengamankan 4996 lokasi memori 4 bit. Ketiga, memiliki 45 set instruksi. Keempat, kecepatan 50 kbps atau disebut dengan kilo instruksi per second. 5, dibuat dengan teknologi P-channel MOSFET. 6, digunakan untuk video games. Sistem kontrol kecil diberbasiskan mikroprosesor serta kalkulator. Seperti inilah gambarannya. Lalu mikroprosesor 8 bit. Menyadari bahwa mikroprosesor merupakan produk perkembangan yang memiliki nilai komersial, maka Intel mengembangkan mikroprosesornya untuk versi 8 bit, yaitu yang pertama Intel 8008 pada tahun 1971, kedua Intel 8080 pada tahun 1973, yang ketiga Intel 8085 pada tahun 1977. Seperti inilah gambarannya. Oke, lanjut. Lalu ada mikroprosesor 6 bit. Mikroprosesor 6 bit berkembang akibat kebutuhan memori yang lebih besar. Berikut ini adalah mikroprosesor 16 bit dari keluaran Intel. Yang pertama Intel 8086 pada tahun 1978, yang kedua Intel 8088 pada tahun 1979, ketiga Intel 80886 pada tahun 1083. Ketenaran keluaran Intel melambung pada tahun 1981 ketika IMB menggunakan 8008 dalam komputer pribadinya. Inilah adalah gambarannya prosesornya Intel. Lalu mikroprosesor 32 bit. Perkembangan software aplikasi mulai mengeluarkan kecepatan mikroprosesor yang lebih tinggi. Untuk itu Intel mengembangkan lagi mikroprosesor 32 bit, yaitu yang pertama Intel 80386 pada tahun 1986 adalah mikroprosesor fungsional 32 bit pertama Intel yang mengandung data bus 32 bit dan alamat memori 32 bit. Melalui bus alamat 32 bit ini 80386 mampu mengamati memori sebesar 4 MB atau disebut dengan 232 sama dengan 230 kali 22 sama dengan G, atau 1 giga sama dengan 230. Yang kedua Intel 80486 pada tahun 1989. Intel 80486 merupakan gabungan dari 80386 sebagai mikroprosesor dan 80387 sebagai numerik prosesor serta 8 KB cache memori sistem dalam suatu paket terpadu. Lalu ada mikroprosesor 64 bit. Pada tahun 1993 Intel meluncurkan prosesor 64 bit yang diberi label P5 atau 80586. Namun Intel memutuskan untuk tidak menggunakan label nomor karena sulit untuk memetakan angka yang terlalu banyak, sehingga Intel mengganti nama prosesornya dengan Pentium. Pentium memiliki teknologi super scalar, yaitu memiliki dua prosesor integer internal bebas sehingga dapat mengakses dua instruksi yang tidak saling menggantung secara simultan. Seperti inilah bawah ini yang ada tulisannya Intel Premium, contohnya gambarnya. Oke, keunggulan mikroprosesor. Yang pertama, biaya rendah. Mikroprosesor terdiri dengan biaya rendah karena dikemas dalam teknologi sirkuit terintegrasi atau dengan chip IC. Lalu yang kedua, kecepatan tinggi.
chip mikroprosesor dapat bekerja pada kecepatan sangat tinggi karena teknologi yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, ukuran kecil. Mikroprosesor dapat dibuat dalam ukuran yang sangat kecil sehingga akan mengurangi ukuran seluruh sistem komputer. Yang ketiga, serbaguna. Dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi hanya dengan mengubah pemrograman atau instruksi yang disimpan dalam memori. Yang kelima, konsumsi daya rendah. Mikroprosesor biasanya diproduksi menggunakan teknologi semikonduktor oksida sehingga daya yang dikonsumsi menjadi sangat rendah dibanding dengan yang lainnya. Yang keenam, tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Mikroprosesor tidak menghasilkan panas yang berlebihan apabila dibandingkan dengan perangkat tabung vakum. Yang ketujuh, portable. Perangkat atau sistem komputer yang dibuat dengan mikroprosesor dapat dibuat portable karena ukurannya yang kecil dan konsumsi daya yang rendah. Oke, yang saya sampaikan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, dan sampai ketemu lagi di materi-materiku selanjutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.